malam kedua yang akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz HS Munaba SHI. Waktu keempat disilahkan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita mulai acara tazkirah ini atau pesan-pesan tentang agama, saya ajak para hadirin yang hadir pada malam ini untuk bersama-sama membaca Ummul Kitab. Kenapa saya mengajak membaca Ummul Kitab? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Fatihah itu adalah surah pembuka. Mudah-mudahan pada malam ini Allah membukakan hati kita untuk menerima segala bentuk kebenaran dan senantiasa menutup hati kita ini dari segala bentuk kemaksiatan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud doa alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah suratul Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah doa, marilah kita bersama-sama sedekah Fatihah kepada almarhumah, yaitu ibunda kita Haja Bintang, ya, Jojo Minjus Bintang, ya, Haja Bintang. Mudah-mudahan dengan sedekah Fatihah yang kita sedekahkan kepada beliau, Allah memberikan syafaatnya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya mohon keikhlasan mari kita sama-sama sedekah Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruha almarhumah Haja Bintang wa alihi wa sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahidus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad hasal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa qailun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil maut waidan. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulul karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah tazkirah yang sama-sama dirahmati pada malam ini, ya, sebelum saya lanjut, ya, saya ingin menyapa dulu Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz
Gurundaku juga hadir di sini. Senior pun Samsul Bahari, alhamdulillah. Kebetulan Pak Imam juga hadir, alhamdulillah. Beliau ini mewakili Kementerian Agama Kabupaten Goa. Alhamdulillah dia juga hadir di sini. Dan para tokoh agama, para guru-guru PBB yang hadir pada malam ini, majelis taklim yang hadir pada malam ini. Wajib kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, saya juga mengajak marilah kita senantiasa memberikan salam dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah bukan karena atas meninggalnya ibunda kita Hajjah Mintang, tetapi kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih sempat diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Inilah yang mendorong kita hadir di tempat ini. Kenapa kita datang? Karena iman itu masih ada di dalam hati kita, dan kita yakin bersama bahwa apa yang kita lakukan malam ini adalah ibadah, dan ibadah ini alhamdulillah kita tercatat sebagai orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya sekitar 1 qiraat atau setinggi Jabal Uhud. Alhamdulillah. Sidang jemaah tazkirah yang sama-sama dirahmati, pada malam ini saya berdiri di tengah-tengah kita. Saya tidak datang untuk menggurui hadir yang hadir pada malam ini, cuman saya hadir di sini untuk memberikan peringatan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini terkait dengan maut. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, biasa untuk pun nama bilangnya dikirama iru gini pekakala, tetapi ini bawahnya tidak keluar pekakala dia pemukul. Karena memangnya nak biar, karena seandainya umatku tahu apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, mungkin dia lebih banyak menangis daripada tertawa. Jadi apa nih bangnya lagu rampiangki, ya ini modal utama terlalu sampai tumpuk narino. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, berbicara tentang maut, ada banyak yang perlu kita lakukan untuk menghadapi yang namanya maut. Jadi malam ini saya teringat suatu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah husni. Riwayat ini mengatakan bahwa syahadat itu adalah bentengku, kata Allah. La ilaha illallah husni. Syahadat itu adalah bentengku, dan barang siapa yang masuk di dalam bentengku, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari itu, kata Allah. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi untuk mendapat perlindungan nanti di yaumul qiyamah atau di alam kubur, kita harus memasuki bentengnya Allah, yaitu la ilaha illallah. Dan dalam satu riwayat mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka surga jaminannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semua mudah-mudahan almarhum Bintang, Hajjah Bintang, dia juga
mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun keluarganya tidak mendengarkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi qalbi aw li nafsi haramallahu jasad. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam kalbunya atau di dalam jiwanya, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jadi mana cuma jadi jakilannya hidup di keluarga anak-anak yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting beliau ini haja minta. Saya yakin karena beliau juga adalah orang muslim senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia juga pasti sempat juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita husnul qaul saja, kita bersangka baik saja. Apa kelebihan almarhumah ini meninggalkan keluarganya? Yang pertama itu dia menyandang titel dari Allah Subhanahu wa taala. Titel ini bukan dari keluarganya, bukan dari teman-temannya, sahabatnya, hajjah atau haji. Jaminan siapa yang mendapatkan, siapa yang melakukan haji dan dia itu mabrur, maka dia ada lain balasannya adalah surga. Alhamdulillah, beliau juga sudah pernah melaksanakan ibadah yang itu ibadah haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia mendapatkan peringkat atau jabatan sebagai haji mabrur. Dan dia juga sudah pernah ukuf di Arafah. Apa itu ukuf di Arafah? Ukuf di Arafah itu artinya diam, mengenal. Jadi Arafah itu mengarafa nafsah, bukan apa-apa. Arafah itu mengenal. Jadi beliau juga ini sering duduk diam lalu mengenal. Jadi artinya diamnya itu mengenal tentang Allah. Jadi bukan hanya di padang Arafah ada ukuf, di sini juga kita perlu ukuf, ya, mengenal. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, saya kembali. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku berarti dia akan mendapatkan perlindungan dari kata Allah. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa masuk di bentengnya Allah kalau sementara ini kita tidak pernah berma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Sedangkan dalam satu riwayat menceritakan bahwa dalam hadis kursinya Allah berfirman untuk kita semua. Dalam hadis kursinya, ahbabtu an urafa, aku sangat cinta ingin dikenal. Lalu kemudian fahalaktu kami. Lalu kemudian kuciptakanlah ciptaanku, termasuk kita semua yang hadir pada malam ini. Fa'araftu kami. Lalu kemudian kuperkenalkan diriku kepada Allah. Fa'arafuni, maka hambaku mengenalku. Nah, ini yang perlu kita pahami sedikit di sini. Jadi Allah itu ingin dikenal, sangat cinta ingin dikenal. Lalu kemudian dia ciptakan ciptaannya termasuk hambanya. Ketika sekali dia hadir, tugas utama mengenal Allah. Setelah itu bukan hanya mengenal. Setelah itu ketika kita sudah mengenal, sudah mengetahui tentang Allah, maka kita diwajibkan untuk menyembah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, aku ini Allah, tiada lain selain aku Allah, maka dirikanlah salat untuk
ingat aku. Jadi ini tugas pokok kita. Setelah kita mengenal, setelah kita mengetahui tentang adanya Allah, maka kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi kita hidup di dunia ini bukan sekedar diciptakan saja. Ada tugas pokok yang kita harus lakukan. Itulah para ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu adalah mengenal Allah. Alhamdulillah, kalau kita sudah mengenal, lalu kita senantiasa ukuf atau berdiam di dalam tafakur kita itu, ketika kita tafakur kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertafakur kepada Allah sesaat, maka jauh lebih berharga daripada salat sunat 1000 rakaat. Itulah keuntungannya kalau kita sering tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jemaah yang sama-sama dirahmati. Ini apa yang tapu-tapuan asing. Malah ikutin dingin. Malah di Bambang. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Barang dingin kan. Jadi kan masa tangkap puan. Jadi apa yang terjadi? Maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wa la tahfu wa la ta'zan wa bihru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala inainai tahu kanangi Allah Ta'ala karengku, lalu dia kemudian istiqomah, maka datang para malaikat mengatakan jangan takut, jangan bimbang, tataplah surga yang telah Allah janjikan kepada Allah. Mudahlah nasi tidur ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Inainai tahu kanangi Allah Ta'ala kareng. Pertanyaan tuh waktu pohon ke ibu-ibu bukan. Dengan apa lagi masih kanangi Allah Ta'ala kareng. Bu, kilangnya dari mana? Dengan apa lagi kanangi Allah Ta'ala kareng. Ini apa tuh bisa nangas? Iya memang bukan sampai. Jangan sampai dengan mana nama sigi kanangi angkana Allah Ta'ala karek kayaknya modalanan dan nampak pula kita memperjadikan surga. Jangan harap diperlihatkan surga ketika kita ini tidak pernah mengucapkan itu. Anda Al-Quran apaan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi pertanyaan dengan tengah sendiri ngapana lagi kanang Allah Ta'ala kareng. Jangan sampai gayangan. Kenapa tuh senang asik? Barang tidak untuk isi kareng itu. Hah? Alhamdulillah. Kata dia buat apa ya? Bagaimana mesti kikanangin jo Allah Ta'ala karengku. Harus kini Allah Ta'ala karengku nampak aku le tahu bapak jadikan surga. Makanya hati-hati. Jangan sampai tidak ada kikanangan dan bergantung bersurga. Jadi jangan harap. Tapi sumpah yang dilakukan ibu pada saat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi hanya sumpahnya nikah istiqomah. Apa nikah istiqomah? Nak kanangi lillah, napa tujing hati, napa pembuka ini batang kali. Hanya nikah istiqomah.
atau biasa juga dimaknai secara terus menerus, itu istiqomah. Jadi anja dikena istiqomah nak kenangi lila lapat tu hati apa panggokangi batangkale apakah betul anda sumpah satu lagi ucapkan karena la ilaha illallah terbukti betul panggokangi dari Allah Ta'ala kita tahu anda masuk dan disumpahnya masuk dan disumpahnya. Jangan sampai dibawata jingka la ilaha illallah tetapi ilalang atinta ilalang di pangurangin tatena na le banjue tadong ko pangurangin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilalang sambayang iku yang ucap ini kalimat la ilaha illallah tetapi ternyata tena na le badong banjue pangurangin dari Allah taala. Bu, pernah juga diucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah betul pangurain dari Allah Ta'ala? Alhamdulillah. Karena jahil tahu hanya sekedar mengucapkan saja kalimat la ilaha illallah. Padahal anda sumpah dikenanya la ilaha illallah perlu pembuktian. Makanya anda sumpah istiqomata angkatan la ilaha illallah punanya ki istiqomah juga istilahnya ampannya kinyo Allah Ta'ala di pangurain ta alhamdulillah ia ini negara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kita jemaah yang sama-sama dirahmati ketika kita ini angkat takbir, masih menggunakan. Anda siap tunggu supaya kita Allahu Akbar. Apa yang kita rasakan pada saat itu dan apa yang kita ingat pada saat itu, apakah betul? Apakah betul? Aja ini Allah Taala pamukangin tatan yang gimana? Bahasa dia asik aja jimer pabrik kopi. Insyaallah pun dia sudah pernah belajar tentang ingat kepada Allah. Insyaallah. Jadi aja dikena yang ngurai Allah Ta'ala sana antul mulumani pau. Pernah bicara pengurai tahu Allah Ta'ala. Sana lu mulumun antu ni pau ingka je sumpahin aplikasian atau gau panganan je ngurangi mereka raya je biasa karena marahin sapu bawa ya maritun di pengurangi ini dikana tidak istiqomah nabeli pengupuran istiqomah itu nakanangi lillah napak tujingnya asin napak penggokangi batangkal. Jadi anjur lagi istiqomah tak ilalang sambayang kapan-kapan sumpah kiangka kita kabirit dan takbirat ihram tak dan pada tunggu dapat urangin dari Allah Subhanahu wa taala maka kata Imam Ghazali cukup mentunikan khusus sambayangnya orang awam termasuk batang nagalengku termasuk ketika saya ini hadir punah di padung umpamanya pada saat angkat takbiratul ihram takbir awal sholat kita Allahu Akbar adanya para ni padong umpamanya sigan sumpah nakane ibu apa yang sumpah apa dirasakan pada saat sumpah tuntas syahadat dari kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ante kamu perasaan pada saat itu inaik utang pada saat itu. Jadi sambayang antu tiai ritual biasa. Tiai ritual biasa untuk kena sambayang. Seandainya jadi kena sambayang ritual biasa, mungkin asal sambayang mau tahu antara mirsuruga ternyata nakala dia ya tisamanu ala nasu salluna la yusallun. Ni antu salan ruwatu maku sanak batina sampai natina sampai nakana kenapa? Yang pertama
tinuna takduku pangudarin dari Allah Subhanahu wa taala. Di fawaidul lil musallina lazina hum an salatihim sahun. Naraka pawail mereka penjutus sambayana kuneniaki lalai di sambayana. Apa tu yang kena yatina ngalali pak ngurang mari garainga sanggin nalapu sambayana. Jadi ngapa nak aku angkat bangnya karena saya aking katanya sini ni kahadir sangin rajin mau isujuk mari garainga. Jangan sampai amu ku member kiboy sambayana nampatina di tina tak yang sambayan tak kena memang yatis samanu ala nasus salluna la yusallun. Cinta jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi yeminne insyaallah di insyaallah guna bagi musambayan tak karena dia awal hasibu abdihi yaumul qiyamati as-salat. Uru-uru lani paris sabat terumah untuk yemin tu sambayan Punna baji mau sambayannya jauh bilangnya bahasa nanti. Punna baji mau tu sambayanna baji ngasih mintu amal panggoga marena. Punna baji sambayang di punna tak dogo ja pengurangi saturan yang kata takabir ka. Punna tak dogo ja pengurangi saturan digana asyhadu an la ilaha illallah. Tak dogo ja pengurangi saturan digana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikatnya kare guso baik kata tahu juga apa harus kinjo pula mampu dia kayak ngurangi mereka raya. Kanjeng kinjo berdialog. Nah kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah itu adalah ada dialog antara hamba dengan Tuhannya. Pun anak-anak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata jika yang kusum kata tahu lagu bapa lagi ini. Alhamdulillah. Puna kulit dia yang perlu kita pengurangi Allah Taala. Insyaallah. Anju sampai ta artinya berkualitas. Alhamdulillah. Punawaji ane amuku member salam pada saat sakaratul maut. Alhamdulillah. Saya sedikit memberikan gambaran kepada orang yang sakarat. Ane bagian tapi usari kira sedikit bukum-bukum tentang menghadapi yang namanya sakarat. Ada ayat mengatakan, nakana karya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaula idza balagatil hukum wa antum hina idzin tanzurun. Nakana karya Allah Subhanahu wa taala mukun tumembara puna sake karu namun nyawana atangku nakana mereka itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nampaknya Allah Taala sana aku berpesekkur iya tapi kebanyakan mereka tidak mengenalku. Ini supaya karena memang tidak liba belajar tentang bermakrifat kepada Allah. Nah karena Allah Ta'ala sana untuk berpesekkur iya tapi kebanyakan mereka itu tidak mengenalku. Indina ni ayat kata-kata yarji'unaha in kuntum shadiqin. Nah, karena karya Allah Subhanahu wa taala jika engkau adalah orang-orang yang benar, kenapa engkau kembalikan nyawa itu bukan pada asal mulanya? Ini para berpikir jadi punya jo salat tawamu member nasakarat ada orang yang kembalikan nyawa itu bukan pada asal mulanya. Tapi tenak kengkana Al-Quran. Jadi walaula idza baladil hukum wa antum hina isin tandurun. Suatu saat nanti antu ataku mendekat karu namanya mereka itu melihat. Yemine sumpah tu tua takat teriolo tuban ritata dari gua naboya yang kena apa jualan di sini. Satu tahu sakarat kacini kira-kira Allah Ta'ala.
Ditabe. Jadi pun hanya sumpahnya mukon memang tahu di dalam keadaan sakarat termasuk ane haja nasi haja minta acini kira-kira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin apa jenis suruh kini anjuing. Semua ulama, semua ustaz mengatakan hati-hati di dalam sakaratul maut karena jamin tu batu iblis anggota untuk bagaimana kita menempuh jalan kesesatan pada saat itu. Anjur makanya terakhir nabura iblis anggaran tegang pacarana di minawan iblis. Jadi, tapi yakinlah udah ngatunya ma'rifat kamar kering Allah Subhanahu Wa Taala yakin lagi anggaran tidak selambaran kepinawan. Jadi, karena ini ayat kanak-kanak, jadi wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku sangat dekat dengannya tapi kebanyakan mereka tidak mengenal. Tidak memang lain sehingga dia bila pasang tutua takat terus kalau uara hati-hati kelalang ada enggak jangan sampai sambaran nupinawa. Jadi bertanya alih pada keikutan yang ini. Jadi karena dia sumpah ini hati-hati kote sambaran benar berarti tidak semua orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai inna majri inna yang majri iblis. Punna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un otomatis selamat karena majri Allah Ta'ala. Jangan sampai nih bintang dirinya di tina himangir Allah Ta'ala. Minau majri iblis. Makanya anak-anak ini beliau lagi hati-hati kita ada. Cinta jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi ini mengenju ulama yang apa mantunya termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang karena hati-hati di dalam sakaratul maut dan jadi iblis apa kalian agar kita ini tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah.